Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita selalu berdoa supaya kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu. Untuk ketua kelas, silakan disiapkan teman-temannya. Baik, selanjutnya Pak Guru seperti biasa setiap pagi ingin tahu kehadiran kamu dan rekan-rekan kamu, ya. Coba kamu tengok kanan kiri teman kamu yang tidak berangkat hari ini siapa? Tidak ada? Hadir semua? Hadir semua. Baik. Kemarin Pak Guru memberikan tema tentang bagian tubuh tumbuhan, ya. Pada hari ini kita mengulang kembali tentang bagian tubuh tumbuhan. Ya, sebelum kita lanjut, untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin teman-temannya membacakan Pancasila. Silakan maju ke depan. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya bersama-sama, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, mana tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi penghibur. Baiklah, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang sehat, pada hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran yang kemarin, yaitu bagian tubuh tumbuhan atau tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan berperan sebagai apa? Sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam apa? Ketersediaan udara, bernapas, terus oke. Oke, pada hari ini kita akan lebih dalam belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Ternyata tumbuhan itu punya manfaat dan fungsi yang sangat besar. Kita bernafas, tidak bernafas sendiri. Ada tumbuhan yang mengeluarkan oksigen, oksigen yang kita hirup, kita bernafas setiap hari. Itu adalah manfaat dari tumbuhan. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan
mendeskripsikan fungsinya. Sebelumnya, mari kita amati bersama video berikut. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik A, bagian tumbuh-tumbuhan, kelas 4 SD, muatan pelajaran IPA. Mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Ada beberapa bagian tubuh tumbuhan, antara lain akar, ada batang, berikutnya ada buah, selanjutnya ada daun, dan yang terakhir ada bunga. Mari kita pelajari setiap bagian tubuh tumbuhan. Akar memiliki berbagai fungsi, antara lain menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Berikutnya, menopang tumbuhan agar tegak berdiri dan kokoh. Selain itu, untuk menyimpan cadangan makan. Tahukah kalian ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah salah satu jenis akar tanaman yang memiliki ukuran akar besar dan bagian-bagian cabang. Sedangkan akar serabut merupakan akar yang berada di pangkal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama. Perhatikan gambar ini. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti singkong. Tanaman singkong memiliki jenis akar serabut. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan singkong, sebenarnya kalian memakan akar ini. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Batang memiliki beberapa fungsi, antara lain mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar menuju ke daun, menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak dan kokoh. Selanjutnya, untuk menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Bagian daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses memasak makanan sendiri pada tumbuhan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selain itu, daun berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Tahukah kalian ada berbagai macam bentuk daun berdasarkan susunan tulang daun? Ada 4 jenis bentuk daun. Yang pertama, daun menyirip. Yang kedua, daun menjadi. Yang ketiga, daun melengkung. Dan yang keempat, daun sejajar. Bagian bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji.
Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Selanjutnya bagian buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalam. Adapun bagian-bagian dari buah biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kulit buah untuk melindungi isi dalam buah. Berikutnya, daging buah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang nantinya dapat dikonsumsi dan melindungi biji. Dan yang ketiga, biji yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan yang nantinya dapat ditanam. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai bagian tubuh tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah kamu memahami ini semua dari tubuh tumbuhan bagiannya, dari mulai akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ini sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan membuat puzzle potongan dari bagian tubuh tumbuhan. Nanti pengerjaannya dikerjakan secara bersama-sama. Di sini Pak Guru akan menerangkan alat dan bahan yang digunakan. Itu ada, pertama Pak Abjeng, potongan puzzle bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ada kertas manila. Kemudian ada kertas origami, lem, gunting, bolpen. Silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan bergantian. Dipegang satu-satu, duduk dulu, diambil satu-satu. Untuk gunting sudah disiapkan, sudah. Kertas manila ambil di depan. Pakai double tip boleh. Sudah, tiap kelompok sudah dapat. Nah, sekarang Pak Guru berikan puzzle-nya. Ini masih dibungkus. Mas. Mbak. Nanti ada langkah-langkah pembuatannya. Sudah dapat semua satu kelompok? Sekarang perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ambillah kertas manila yang telah dibagikan setiap kelompok. Susunlah tumbuhan di atas kertas manila sehingga tersusun dengan rapi. Kalau sudah jadi puzzle-nya, siap dipresentasikan. Nanti kalau sudah selesai, kamu maju perwakilan kelompok, dibaca dengan keras. Ya. Ditampilkan, dipresentasikan ke temannya. Silakan dikerjakan, semangat. Nanti ada yang bagian menempel, ada yang bagian menulis fungsi-fungsinya, ada bagian yang menempelkan dengan lem. Silakan lembaran origami yang sudah disediakan dipotong dengan variasi yang bagus, diisi sesuai dengan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Sudah dapat semua? Ada yang bagian menulis dulu.
atau mengelingnya terakhiran setelah kamu tersusun dengan rapi. Disusun yang lurus. Bagian mana yang bingung? Coba dilihat sini, dia. Yang belum mana diambil. Nah, ini udah mulai nih. Mana? Nah, seperti ini. Oke, dilanjut. Iya. Ini ada. Yang lurus. Boleh pakai double tip atau ditulis dulu. Nanti. Misalkan apa nih? Bunga, ditulis. Fungsi bunga itu apa? Nanti kamu tempelkan. Nah, seperti ini. Kemudian ditarik bagian bunga mana. Nah, setelah nanti terrekat semua. Kalau sudah tersusun, baru dilem. Disusun dulu, baru dilem. Ini digeser dulu, biar tidak menutupi. Nah, disusun, sudah tersusun tadi. Jangan sampai salah. Sudah tersusun dulu, jangan langsung dilem. Disusun yang rapi, yang lurus. Kalau sudah baru dilem. Ya, karena lembarannya sudah pas dengan pasirnya. Iya, nanti dulu udah apa-apa. Disusun dulu yang rapi, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, dari sini, dari bawah. Ini digeser pokoknya. Geser, disusun yang lurus. Geser sini. Nggak apa-apa wis. Disusun dulu Mas. Di sini ditata. Cari yang bagus. Ini. Ada yang sudah selesai? Untuk tugasnya diselesaikan hari ini juga ya. Sudah selesai? Ada yang kesulitan? Ada. Dari kelompok 1 sudah siap untuk dipresentasikan. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 sudah dilem? Iya siap. Oh kelompok 3 ini. Kelompok 4, kelompok 5 sudah siap? Pak Guru pengen dari kelompok 5 dulu, silakan maju. 1 ketuanya dan 2 anggotanya silakan maju ke depan. Yang lainnya bergantian. Perhatikan ketika teman kamu mempresentasikan. Geser lagi Mbak, biar kelihatan temennya. Iya. Dibaca dengan keras. Yang satunya memegang. Ya, yang baca siapa Mbak? Kamu yang mau baca? Ya. Ya, oke. Bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Yang lainnya perhatikan ke depan. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Mengubah cahaya matahari menjadi energi yang disimpan dalam bentuk glukosa serta berfungsi dalam pertukaran gas dengan atmosfer. Kemudian Bunga
Bunga adalah alat reproduksi tanaman yang memainkan peran kunci dalam perkembangbiakan dan pembentukan biji, seringkali dengan menarik serangga atau hewan untuk penyerbukan. Lanjut, Buah. bagian buah. Ya, di ataskan lagi, yang keras. Buah berfungsi melindungi biji dan menyediakan mekanisme untuk penyebaran biji ke lingkungan sekitar melalui berbagai cara, seperti penyerbukan oleh hewan atau angin. Lanjut. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk mendukung pertumbuhan serta menstabilkan tanaman dengan mengangkatnya ke tanah dan meningkatkan keseimbangan makanan. Batang berfungsi menopang struktur tanaman secara keseluruhan, mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun dan bagian tanaman lainnya, mempertahankan ketinggian tanaman. Oke, tepuk tangan. Lanjut, Mbak. Oke. Tentunya setelah tadi mengerjakan bersama-sama, sudah jelas dan sangat jelas. Kamu sekarang Pak Guru pengen kamu mengerjakan lembar kerja tugasnya secara sendiri-sendiri. Diberi nama dengan jelas. Double. Nah. Silakan kerjakan. Ya kalau ngecas. Bagian penutup. Bagian penutup. Kalau lihat mono berarti di off di sheet. Harus nyong liwat apa? Boleh.
nomor berapa? Yuk kumpulkan depan. Yuk kumpulkan yang belum. Sudah semua? Sudah terkumpul semua? Setelah kita belajar dari awal tentang materi bagian tubuh tumbuhan. Kira-kira pada hari ini, pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Silakan ketua kelas. Ketua kelas menyiapkan yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Setelah pulang jangan mampir-mampir. Sholat, zuhur, makan, ya. Jangan mampir-mampir ke tempat lain. Pak Guru ucapkan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.